Selamat bertemu kembali di video Matematika 2A bagian terakhir dari teknik integral, yaitu kita ingin belajar mengenai fungsi rasional. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi rasional? Itu adalah fungsi dengan bentuk pembagian seperti ini, dengan Px dan Qx-nya itu adalah suatu polinomial. Ya. Tentu saja derajat dari Px dan Qx itu tidak harus sama, ya, tidak harus. Jadi mereka bisa dua polinomial yang berbeda derajat. Nah, bilangan n itu disebut derajat dari polinomial. Sebagai contoh, kita akan belajar dalam bentuk integral polinomial seperti ini, tentu kita sudah dapat menyelesaikannya. Yang lain adalah fungsi seperti ini. Jadi polinomial derajat 1 dibagi polinomial derajat 20 misalkan. Ya. Nah, ini berbeda lagi. Yang atas adalah derajat 10 dan yang bawah kuadrat. Nah, sekarang kita bagi kasusnya, yaitu integral dari fungsi rasional dengan derajat pembilangnya itu lebih besar atau sama dengan derajat yang penyebutnya, bagian bawah. Sebagai contoh, ini derajat 3 pembilangnya dan ini derajat 2. Ini derajat 3, ini derajat 3. Ini juga termasuk dalam kasus di sini. Nah, dalam kasus tersebut dilakukan pembagian, ya. Pembagian dari polinomial dibagi polinomial. Dan hasilnya nantinya adalah suatu polinomial murni, kemudian Sx itu adalah suatu polinomial dengan derajatnya lebih kecil dari derajat Qx. Jadi nanti kurang lebih gagasannya adalah jika kita mencari integral di sini, integral ini, integral ini. Nah, integral Rx, ini harusnya X ya, itu mudah dicari, sedangkan ini nanti kita akan membahasnya. Nah, sebagai contoh, pembilang derajat 3, bawahnya derajat 3. Jadi kita harus membagi pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, untuk pembagian ini mungkin lebih mudah ditulis dalam bentuk seperti ini, yaitu yang dibagi, pembagi, dan ini adalah hasil bagi, serta ini yang disebut dengan sisa. Ya. Nah, kalau lihat bentuknya, maka kita tahu bahwa Rx itu tentu berderajat 0 ya, atau konstanta saja. Ya, karena apa? Karena ini sudah derajat 3, ini juga derajat 3. Jadi dalam hal ini Rx-nya konstanta adalah 1, sedangkan Sx-nya bisa dicari adalah min 4x kuadrat plus 1. Jadi caranya bagaimana? Tinggal kita lihat dalam hal ini X pangkat 3-nya sudah hilang ya. Begitu. Jadi tinggal Sx-nya itu adalah bagian ini. Bagian ini kita pindah ke kiri. Jadi 4x kuadrat plus 1 min ya, negatif ditambah 2. Jadi min 4x kuadrat plus 1. Ya, jadi ini. Nah, jika hasil pembagian itu sudah dilakukan, maka kita dapat menuliskan pembagian tersebut dalam bentuk seperti ini. Sekali lagi ini harusnya X ya. Dengan demikian dalam hal ini Rx-nya adalah 1,
dan ini adalah sisa, kemudian ini adalah pembaginya. Contoh yang lain, derajat pembilang 4, ya, dan derajat penyebutnya 2. Jadi seperti tadi, kita bagi pembilang dengan penyebut. Nah, kalau pembagian dilakukan seperti ini, maka kita lihat bahwa Rx ini derajatnya berapa? Ya, di sini 4, ini 2, tentulah derajat Rx ini adalah 2. Ya, dan sisanya harus lebih kecil dari pembaginya. Dalam hal ini pembaginya 2, dengan demikian derajatnya itu adalah 1. Nah, kita tulis dalam bentuk yang paling lengkap, ya. Begitu. Nah, kita bisa mencari Rx-nya dan juga Sx-nya. Jadi, kalau kita cari, dalam hal ini adalah, saya cukup menulis yang ini, X kuadrat plus 1, Rx-nya adalah tadi derajat 2, jadi secara umum dia bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Nah, tentu saja ini derajat 2 kali derajat 2-nya ini harus sama dengan ini. Jadi A-nya dengan mudah bisa saya peroleh derajat koefisiennya 1. Ya. Nah, kemudian kita harus mencari BX plus C-nya. Ya. Ditambah Sx, nanti itu dx plus E ya. Jadi di sini harusnya dx plus E. Nah, untuk mencari B, tadi koefisien pangkat 4-nya sudah, sekarang kita lihat koefisien X pangkat 3. Di sebelah kiri 0, di sebelah kanan adalah X kuadrat kali ini B, dan sudah tidak ada lagi, jadi B-nya 0. Oke, nah B-nya 0, koefisien dari X kuadrat, sebelah kiri 0, sebelah kanan X kuadrat itu muncul dari ini 1, kemudian plus C ya. Dan sudah tidak ada lagi. Jadi C-nya min 1. Ya. Nah, kemudian kita cari koefisien X, kita cari koefisien konstantanya. Saya serahkan kepada Anda untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, berikutnya kita lihat seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita hitung, maaf sekali lagi ini adalah X. Ya, begitu. Nah, kita bisa mencari pembagian ini dengan cara kumis kucing gitu. Ya, artinya apa? X pangkat 4 min 2X plus 1 kita bagi dengan X kuadrat plus 1. Jangan lupa di sininya minus. Ya, jadi di sini saya harus menghapus X44, maka ini X kuadrat begitu. Jadi X kuadrat ditambah, maaf, ini X44 ya. X kuadrat kali X kuadrat begitu, minus, jadi min X kuadrat min 2X plus 1. Nah, kita harus menghilangkan ini, yaitu min 1. Jadi di sini adalah min X kuadrat min 1, ya. Jadi dikurangi lagi, ini habis, dan ini kalau dikurangi jadi sisanya adalah min 2X min 2. Ya, jadi tadi tidak saya selesaikan, dapat dicari dengan cara seperti ini. Berikutnya, kemudian ingat bahwa
dengan hasil pembagian itu, maka Rx itu sudah diketahui, yaitu sebesar ini, dan Sx-nya adalah sisa ini ya. Kita berhenti di sini karena derajatnya sudah lebih rendah dari pembagi. Nah, sekarang yang perlu kita selesaikan adalah integral dengan derajat pembilangnya itu lebih kecil ya. Betul-betul lebih kecil, tidak boleh sama dengan. Nah, sebagai contoh, ini derajat 1, ini derajat 2, ini derajat 1, ini derajat 3. Nah, ini yang kita terima dahulu, bahwa setiap polinomial di R, ya, di bilangan real, dengan koefisien bilangan real, selalu dapat dituliskan sebagai perkalian polinom derajat 1 atau derajat 2 yang tentu saja derajat 2 yang tidak dapat difaktorkan. Ya. Jadi ini seakan-akan adalah polinom primanya untuk bilangan prima itu. Jadi seperti kita ketahui, bilangan bulat itu dapat difaktorkan sebagai perkalian dari bilangan prima. Nah, di sini faktor prima. Faktor primanya adalah polinom derajat 1 dan polinom derajat 2 yang tidak bisa difaktorkan. Ya, jadi sebagai contoh x kuadrat plus 1, x kuadrat plus x plus 1 itu tidak bisa difaktorkan. Nah, yaitu tentunya sebagai emphasize ini saya tekankan derajat 2 dengan bentuk diskriminannya itu lebih kecil dari 0. Ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya x pangkat 3, dia selalu punya satu akar, oleh karena itu bisa kita faktorkan. Ya. Ini adalah polinom derajat 1, dan ini derajat 2 yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, polinom pangkat 4 selalu bisa difaktorkan. Ya. Polinom kita lihat, kalau kita punya seperti ini, perhatikan bahwa dia bisa ditulis dalam bentuk seperti ini dan kemudian difaktorkan. Ya. Jadi ini adalah bentuk polinom derajat 2 dan di sini polinom derajat 2. Dan ini bisa saja double ya. Misalkan katakanlah kalau ininya lain, mungkin ini 3, ini 2 begitu ya. Jadi bisa berkali-kali. Ya, di sini contohnya semuanya pangkat 1, tetapi sebetulnya faktor ini bisa lebih dari sekali muncul ya, seperti halnya pada pemfaktoran bilangan bulat. Nah, ini contohnya bahwa bisa saja terjadi QX-nya bagian bawahnya itu polinom derajat 1, derajat 1, derajat 2, derajat 2 masih lagi dipangkatkan begitu. Ya. Nah, ini tipikalnya seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang misalkan kita punya bentuk PX per QX ya. PX-nya tidak penting saat ini, tetapi jelas bahwa derajat dari PX itu 1 atau 2 lebih kecil dari derajat QX. Ya. Berapapun juga. Tetapi derajatnya lebih kecil dari QX. Nah, ini yang terjadi. Ini adalah derajat 1 muncul 3 kali, derajat 1 muncul 2 kali, derajat 2 muncul 3 kali, derajat 2 sekali saja. Nah, kalau dia muncul 3 kali, maka dia perlu 3 kali muncul juga. Tapi pangkatnya tidak semuanya sama ya. Jadi pangkatnya naik 1, 2, 3 gitu. Kemudian ini muncul 2 kali. Ya, 2 kali dia. Kemudian ini muncul 3 kali. Ya, 3 kali dia. Sekali lagi pangkatnya 1, 2, 3. Ini maunya ada 2-nya ini. Ya, kalau ada 2-nya, maka dia muncul 2 kali begitu. Nah, sekarang masalahnya adalah mengisi di sini nih. Ya, mengisi
pembilangnya. Nah, dalam hal ini adalah derajat 1, maka yang atas itu tentu pangkatnya harus lebih kecil dari bawahnya. Ya, jadi yang dilihat bukan duanya, tetapi faktor linier ini. Jadi dalam hal ini konstanta, konstanta, konstanta. Ini derajat 1, maka dia konstan, konstan. Ya. Ini derajat 2, maka yang atas itu adalah derajat 1. Ya, derajat 1, derajat 1, derajat 1. Ya. Nah, ini derajat 2, ya atasnya derajat 1. Ini derajat 2, atasnya derajat 1. Nah, saya tidak akan memberikan secara detail bagaimana mencari A1, A2, A3 di video ini, karena ini pelajaran sudah dipelajari di SMA. Ya. Mungkin kita lihat nanti kasusnya. Jadi mungkin saya katakan saja caranya adalah dikalikan dengan KPK dari penyebut, kemudian kita mendapatkan polinomial, ya, kiri dan kanan, kemudian kita samakan koefisiennya. Ya, itu yang biasa dilakukan. Nah, sekarang kita selesaikan integral yang harus dilakukan. Ya. Jadi ternyata setelah kita mendapatkan fungsi rasional yang bisa berbagai macam, integralnya itu dapat difaktorkan dalam bentuk, bukan difaktorkan ya, ditulis sebagai jumlah begitu, dalam bentuk yang bawahnya adalah linier, dan kelipatan N berapa kali ya, N-nya nanti bisa naik 1, 2 begitu, dan bawahnya kuadrat, atasnya tentu saja dengan uraian tadi, atasnya haruslah berbentuk linier. Ya. Nah, jadi yang pertama, bentuk seperti ini, integral ini mudah, ya, yaitu dengan menggunakan substitusi U sama dengan AX plus B, maka integral tadi bisa ditulis seperti ini dan kita dapat menyelesaikannya. Ya, saya kira ini sudah dapat diselesaikan. Jadi masalahnya sekarang adalah perhatikan untuk kasus N sama dengan 1 itu adalah hasilnya ln. Ya, oke. Nah, kasus yang kedua yang lebih sederhana dulu, kalau di bawahnya itu px kuadrat plus qx plus r, ya tentu saja di sini bisa saja suatu polinom derajat 1, ya. Nah, ada 3 kasus ini. Kasus di mana dia dapat difaktorkan 2, dapat difaktorkan kembar, dan tidak dapat difaktorkan. Nah, kita mulai dengan yang dapat difaktorkan seperti ini. Jadi, contohnya itu, nah di sini saya hanya memberikan contoh. Ini sebetulnya contoh dari uraian yang panjang tadi itu. Ya. Jadi dia bisa ditulis dalam bentuk seperti ini kan. Kalau ini bisa difaktorkan, maka dia bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Sekarang tujuannya adalah mencari AP begitu. Ya. Jadi mungkin ada bagusnya juga di sini kalau saya ganti 2x plus 1. Ini membuat video sambil berpikir sehingga soalnya berubah. Ya. Jadi ini 2x plus 1 misalkan. Nah makanya kalau saya kalikan dengan x kuadrat min 1, ini menjadi 2x plus 1 sama dengan A kali x plus 1 plus B x min 1. Seperti tadi, kita bisa menyamakan koefisiennya, kemudian kita cari nilai A dan B. Dalam hal lain, dalam kasus ini, mudah untuk dilihat bahwa jika kita substitusikan X sama dengan 1, maka itu menjadi 3 kali A kali 2. Ya. Jadi, kemudian kalau kita substitusikan X sama dengan min 1, maka kita akan memperoleh nilai B-nya. Ya. Nah, jadi mengapa kita bisa mensubstitusikan ini? Karena ini berlaku bagi semua X, semua bilangan real. Ya, kesamaan ini.
khususnya berlaku bagi nilai-nilai istimewa ini. Nah, saya tidak akan menyelesaikan ini. Kemudian integralnya tinggal, ya ini kembali kasus yang pertama tadi sebetulnya ya. Oke. Ya, jadi integralnya seperti itu ya. Nah, sekarang kasus di mana akar kembar. Kalau akar kembar ini sebetulnya sudah selesai ya, seperti tadi dengan menggunakan substitusi U sama dengan X-1 saja. Sudah selesai ya. Oke. Nah, yang mulai rame adalah kalau px kuadrat plus qx plus r itu tidak dapat difaktorkan ya. Daripada menulis yang panjang lebar, saya langsung saja mencari bentuk yang paling sederhana, yaitu x kuadrat plus a kuadrat. Dan ini kita tahu adalah apa? Arcus tangens ya, arcus tangens ya. Kalau tidak salah ini adalah x per a ya. Saya lupa di sini apakah ada seper a-nya. Ya, nanti bisa dicek lah ya. Tolong dicek ya. Nah, contoh yang lain, kalau bentuknya lengkap seperti ini, bisa ditulis dalam kuadrat sempurna seperti ini. Ya. Yaitu caranya x kuadrat plus x plus 1, kita tulis ini dalam bentuk x ya, karena ini kuadrat. Nah, perhatikan bahwa ini ada 2 kali begitu, maka ini setengahnya ini ya, jadi setengah begitu kuadrat dan kemudian harus disesuaikan. Saya kira saya tidak akan menjelaskan ini dengan lebih detail karena ini pelajaran di SMA. Oke. Nah, contoh lain, kalau atasnya 2x plus 1 dan di bawahnya tidak bisa diuraikan ya. Yang tadi bisa diuraikan. Ya, yang kasus ini tidak bisa diuraikan. Ini kuncinya adalah kalau kita lihat bahwa yang bagian atas itu merupakan turunan yang di bawah. Ya, dalam hal ini turunan yang bawah itu adalah 2x plus 1 sudah ada di sana. Ya. Kadang-kadang kali 2 atau kali 3 begitu ya disamarkan. Ya. Maka integral tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan substitusi ya. Jadi U-nya sama dengan x kuadrat plus x plus 1 gitu. Nah, sekarang yang menjadi lebih runyam kalau bagian atas ini bukan turunan. Tapi dia pangkat 1 juga. Nah, jadi kita bisa memisahkan ya. Pangkat 1 tekniknya adalah seperti ini. Ya. Jadi apa yang diketahui tuliskan sebagai begini. Ya. 2x plus 1 itu muncul dari turunan ini. Dan sisanya tentu tinggal konstanta. Ya. Nah, jadi di sini 3x plus 2 sama dengan 2ax plus a plus b. Ya, jadi a-nya dengan bisa dicari dari sini yaitu 3/2 dan kemudian b-nya. Ya. Nah, jadi kita akan memperoleh integral ini yang sudah dapat diselesaikan di sini nih, ya, dan kemudian integral ini yang tadi berkaitan dengan arcus tangens. Ya, kemudian kita mencari seperti itu. Nah, sebagai topik tambahan, ya, sebetulnya tadi sudah cukup. Kalau kita punya integral kuadrat yang tidak dapat difaktorkan dan dipangkatkan lagi. Nah, dalam bentuk seperti ini biasanya kita pertama ya, mengapa saya cukup melihat ini? Karena kalau saya punya bentuk yang umum begini dapat ditulis dalam kuadrat sempurna. Ya. Jadi dia hanya ada 2 suku seperti yang ada di sini.
Ya. Nah, dengan substitusi kemudian menjadi bentuk sederhana. Jadi oleh karena itu kita cukup meninjau bentuk ini saja. Ya, salah satu cara menyelesaikan ini adalah dengan substitusi X sama dengan A tangens T. Ya. Kemudian menggunakan rumus reduksi tangens ya, yang sudah ada di salah satu video. Nah, kita akan mencari rumus reduksi langsung pada bentuk tersebut. Karena ada teknik yang bagus sekali menurut saya kalau kita menggunakan rumus reduksi untuk bentuk tersebut. Ya, jadi, nah, mulai justru kalau kita mau mencari rumus reduksi ini, mulainya bukan dari yang lebih tinggi, tetapi justru dia lebih rendah. Karena ada di bawah itu ya pangkatnya itu. Jadi kalau kita gunakan integral parsial ya, rumus reduksi itu selalu berkaitan dengan integral parsial, maka kita lihat bahwa ya kita bisa langsung X kali apa adanya minus X kali turunan dari yang di bawah, yaitu ini. Ya, jadi perhatikan, ini harusnya pangkatnya adalah min N ya, kali 2X. Ya, jadi di sini justru muncul pangkat N ini. Ya. Saya harapkan tidak salah di sini. Oke, bagus ini ya. Ternyata hanya kesalahan di sini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini bagusnya adalah mengubah bentuk integral ini. Ya. Dulu saya paling suka ini melihat bentuk ini min N ya. Nah, caranya adalah dengan menambah dan mengurang dengan bentuk yang sama. Ya, jadi A kuadratnya akan hilang ini. Nah, dengan demikian perhatikan bahwa pangkatnya turun 1. Ya, yang untuk yang ini pangkatnya turun 1 dan yang ini tetap ada A kuadratnya. Ini ada minus jadi plus ya. Nah, di sini munculnya ini pangkat integral ini adalah sama dengan yang diketahui. Jadi bisa dikumpulkan jadi 1 sehingga kita memperoleh rumus reduksinya seperti ini. Ya, tolong dicek. Ya, jangan hanya sekedar mengikuti video saja, tetapi Anda harus punya kertas buram sendiri ya. Jadi pada saat melihat ini Anda punya mengerti betul apa yang terjadi. Nah, sebagai contoh, kita mulai dengan yang kuadrat. Dengan demikian, kita mulai dengan pangkat 1 dulu. Ya, yang ini mudah dicari, yaitu arcus tangens. Kemudian seperti tadi, ini kita lakukan integrasi parsial. Ya, jadi X kali turunan yang di bawah yang di sini ya. Hasilnya begini dan kemudian tadi ditambah dan dikurang ya. Ini menjadi bentuk yang sama dengan yang diketahui ini ya, sehingga bentuknya itu ini pindah ke sana ya. Sama, ini ada 2 atau yang ini justru pindah ke kanan sedangkan yang ini pindah ke kiri. Ya, betul. Ini pindah ke kiri, yang ini sudah ada, dan ini bentuk bagian ini kuning yang kita kumpulkan dengan bagian ini yang setelah disederhanakan. Dan ini adalah arcus tangens. Ya, dari latihan tentu saja ini hanya minimal ya. Anda harus lihat bukunya, yaitu Purcell atau yang lain juga bisa. Ya. Nah, jadi dicoba diselesaikan.